Oke, saya rasa tadi hanya teori lah ya. Ini mungkin dari langkahnya aja. Oke, create new family ini ya. Create setelah kalian menentukan sketsanya seperti apa, desainnya seperti apa, ini sketsa aja gitu, nggak usah terlalu detail, nggak usah pakai penggaris, nggak usah apa. Yang penting kalian ada patokan gitu ya, mau ke arah mana desainnya dibuat gitu ya. Kemudian baru kalian masuk ke create new family. Nanti saya tunjukkan ya, kita buka bareng-bareng. Nah, ini juga ada pilihannya save from existing. Jadi kalian mengambil dari yang sudah ada atau memulai dari template yang kalian pilih gitu ya. Start from template gitu ya. Kemudian create reference plan. Nah, ini nanti saya jelaskan juga tentang reference plan, pentingnya reference plan. Kemudian customize ya. Nanti kalian perlu memasang dimension, batasan, constraints ya, batasan, kemudian memasukkan parameter-parameter dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalian harus belajar tentang geometrinya. Nah, geometri ini nanti banyak sekali ya. Kemudian tahap finishing dan saran saya adalah practice more ya. Berlatih lagi lebih banyak gitu. Itu sangat penting ya. Oke, ini saya bukan pamer ya, ini hanya saya lihatnya juga malu sebenarnya. Ini hanya proyek-proyek yang pernah saya lakukan di Revit ya. Ini sekitar berapa tahun lalu ya, mungkin 8 atau 10 tahun lalu. Saya ikut kompetisi apartemen ya ini ya, di Jepang ya ini ya. Lumayan dapat honorable prize waktu itu ya. Ini saya sengaja ambil angle-nya dari atas ya. Jadi bukan perspektif manusia ya. Jadi sekalian menunjukkan suasana, tapi sekalian juga menunjukkan denah gitu ya. Jadi sekaligus ini masih kualitas Revit yang 2000 berapa ya waktu itu ya? 2000 yang lama lah pokoknya ya. Jadi seharusnya sekarang kalau kalian membuat bisa lebih advance lagi dari ini ya. Nah, artinya saya memulai ini bukan dari Revit langsung ya. Tentunya ada batasan seperti ada kolom dan lain-lain. Itu saya buat dulu dari Revit memang kolom, dinding dan lain-lain yang karena ini apartemen ya. Jadi semuanya terbatas gitu. Kita hanya boleh mendesain apa yang ada di dalam gitu, dalam ruangan. Nah, ini pertama saya buat di Revit dulu outline-nya gitu ya. Baru saya trace pakai kertas, kemudian saya sketsa. Nah, dari sketsa itu saya terjemahkan dengan ukuran-ukuran gitu ya. Kemudian masuk ke hasil seperti ini gitu ya. Itu salah satu prosesnya. Ya, jadi jangan terbatas pada kemampuan kita ya. Karena kalau kita terbatas pada kemampuan kita, nggak akan keluar ini bentuk lengkung seperti ini gitu kan. Kalau saya mulai dari Revit langsung gitu, pasti saya hanya akan keluar dengan dapur-dapur yang sudah ada di Revit-nya gitu ya. Dapur-dapur default-nya, family dari Revit-nya gitu ya. Tapi ini saya mulai dari pemikiran saya sendiri gitu. Begitu juga dengan bathtub ya. Ini tempat mandi ya. Ofuro ya ini kalau bahasa Jepang ya, ofuronya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Saya buat standarnya ofuronya bathtubnya seperti ini, kemudian saya variasi dengan lengkung dan lain-lain gitu ya. Baik, ini sebenarnya ada ruang tatami ya, tapi tidak terlihat di sini tataminya. Oke, itu salah satu contoh. Nah, ini tugas akhir saya ini waktu kuliah dulu. Saya juga pakai Revit dulu. Jadi di tingkat 3 gitu, tingkat 3 saya ikut kelas Revit waktu itu. Belum banyak ya waktu itu yang bisa menggunakan Revit ya. Tapi saya nekat pas asistensi gitu ya. Ini tidak serta-merta kemampuan saya langsung bisa seperti ini, enggak. Tentunya pas asistensi dan lain-lain saya coba membuat ya, membuat dikit-dikit, sedikit demi sedikit ya, entah itu dari SketchUp yang saya impor gitu ya dan lain-lain. Nah, sedikit demi sedikit kemudian saya menemukan kalau Revit itu ternyata sangat
apa ya, sangat banyak kelebihannya ya. Artinya waktu itu saya mendesain sebuah terminal ya, terminal bus ya di Semarang ya, namanya Terminal Terboyo. Mungkin kalau kalian ada di Semarang pasti tahu ya. Karena saya dulu sering bolak-balik ya dari Bandung ke Semarang ya. Jadi saya pengen gitu ya mendesain sebuah terminal gitu ya. Terminal bus waktu itu. Karena terminal bus itu masih sangat kurang ya disentuh oleh desainer ya menurut saya, padahal penggunanya sangat banyak. Nah, untuk ukuran-ukuran seperti ini ya, untuk parking gitu ya, itu sangat terbantu sekali dengan ada Revit karena standar gitu itu kita udah nggak usah pusing-pusing lagi standar ya. Kita tinggal cek gitu ya ukuran bus dan lain-lain, itu semuanya ada gitu ya. Ini salah satunya. Ini tentunya saya berawal dari ini ya sketsa dan lain-lain ya, bukan langsung dari ini Revit ya. Saya buat parkiran di depan gitu ya. Nah, keuntungan lainnya adalah dia langsung 3 dimensional ya. Jadi untuk asistensi gitu ya, untuk proses asistensi ini sangat membantu sekali gitu. Jadi si dosennya juga waktu itu ya ini kampus lain soalnya ya. Jadi kalian nggak tahu. Jadi bisa membayangkan gitu kalau dipotong aksonometri seperti apa gitu. Di sisi lain teman saya yang menggunakan CAD gitu, dia harus CAD dan SketchUp ya. Dia harus bekerja beberapa kali ya. Pertama membuat SketchUp-nya dulu, kemudian membuat denahnya di CAD, membuat tampaknya di CAD, potongan di CAD dan lain-lain. Jadi buatnya satu-satu. Sedangkan saya ketika waktu itu sudah langsung berpikir bahwa ya sekali buat dinding ya otomatis 3 dimensional gitu ya. Pada akhirnya saya keluar dengan bentuk seperti ini ya. Karena ingin merepresentasikan sebuah kecepatan gitu ya, speed gitu ya, kecepatan yang bertumpuk gitu ya. Artinya saya ingin jalur darat ini semakin cepat gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, ini family yang saya buat waktu itu adalah, ada yang bisa tebak di sini, saya buat family apa di sini? Ya, saya buat bus ya. Bus ini saya nggak ketemu di konten share Revit. Jadi saya buat busnya satu-satu ini. Bukan satu-satu, maksudnya saya buat model family bus ini dengan Revit ya. Jadi saya buat sendiri. Jadi saya tinggal copy ya. Karena dosen saya waktu itu memintanya bukan dengan Photoshop ya, tapi untuk suasana ya. Istilahnya menunjukkan suasana karena terminal ya. Kita nggak bisa membuat hanya bangunan kosong tanpa orang ya, tanpa aktivitas ya. Mau nggak mau harus ada suasana gitu. Nah, suasana yang paling menonjol terminal ya bus gitu ya, kendaraannya gitu. Nah, ini saya buat sendiri dari nol ini busnya. Ada bulatan gitu ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah komponen gitu. Tuh. Kemudian ini potongannya ya, jadi langsung jadi gitu ya. Udah, gitu aja. Ya. Kemudian render waktu itu ya ini ya, masih kualitas waktu itu. Mungkin sekarang jauh lebih berkualitas ya. Ini bisa kalian lihat nih busnya. Masih kayak bus mainan gitu ya. Tapi ya udah karena konsepnya, yang penting konsepnya menyampaikan ceritanya gitu ya. Menyampaikan ceritanya itu yang terpenting menurut saya. Oke, baik. Begitu pengantar dari saya. Jadi setelah ini kita akan coba membuat family, berlatih dengan Revit ya, Revit family. Dan saya minta berapa menit ya? Nggak ada 5 menit lah. Ya 5 menit boleh lah. 5 menit ini tolong kalian mensketsa dulu. Kalian mau buat apa? Gitu ya. Bebas. Nggak harus furniture ya. Apa aja boleh. Tapi mungkin untuk gampangnya karena proyek sebelumnya adalah rumah tinggal, jadi mungkin ada baiknya kalian memulai dari furniture ya, atau ya perlengkapan rumah lah ya, entah itu meja, entah itu lemari atau apa. Tapi
saya sarankan mulai dari sketsa dulu. Karena kalau kalian langsung dari Revit, keluarnya akan kotak aja mesti. Ya. Oke. Baik, silakan sketsa dimulai dari sekarang. Nanti 9.45 saya minta perlihatkan ya dari kamera aja nggak apa-apa. Satu-satu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ya, kalau ada yang dibingungkan. Kalau di YouTube saya coba sketsa ini ya, membuat sofa ya, misalkan. Kalian misalkan mau buat kursi atau meja gitu silakan ya, atau meja TV gitu ya yang sering ya. Untuk family yang khusus ya, yang tidak ada di Revit ya. Karena standarnya Revit itu ya dari Amerika, biasanya dari Inggris gitu ya. File-file ininya ya. Sketsanya singkat aja. Yang penting kalian punya bentuk gitu ya. Baik itu kalian mau sketsa dalam bentuk tampak depan, tampak atas gitu ya. Tampak samping gitu. Atau berupa 3-dimensional gitu ya. Seperti yang saya contohkan di YouTube. Bisa aja langsung seperti itu, kira-kira dimensinya berapa gitu. Misalkan kalian membuat meja, ya meja yang enak menurut kalian itu berapa gitu ya. Misalkan membuat sofa, ketinggiannya berapa seperti itu. Silakan. Yang sudah mungkin bisa angkat tangan. Sambil dibuka ya Revit-nya ya. Mungkin ada beberapa yang komputernya suka lambat dan lain-lain. Tolong sambil dibuka ya. Ya. Jadi setelah kalian membuat dinding sederhana gitu ya, kalian coba ke new file ya. Create ke file new, kemudian family ya, bukan project ya, family. Family. Nah, nanti akan muncul dialog seperti ini window seperti ini ya. New family templates ya. Semuanya muncul ini, muncul semua ya. Angguk ya kalau muncul ya. Yang bermasalah silakan bilang ya. Atau kalian mungkin diarahkan ke folder yang berbeda jadi kalian akan bingung. Tinggal pilih aja ya. Revit 2020, kemudian family templates. Nah, di sini ada beberapa negara nih ya. Saya ambil Inggris aja lah ya. Inggris metric ya. Nah, kalau itu sebuah furniture, kalian cari yang furniture ya. Kalian yang cari metric furniture. Nah, ini banyak pilihan karena ya. Jadi ada kalau itu kalian mau membuat pintu gitu ya, kalian pilih yang metric door gitu ya. Ini adalah templates yang sudah ada ya. Kemudian kalau kalian mau buat apa istilahnya kolom gitu ya, silakan pilih yang kolom gitu. Kalau nggak ada pilihan gitu ya, cari yang paling mendekati ya, cari yang paling mendekati, entah itu sebuah
jendela, entah itu sebuah dinding gitu ya, entah itu sebuah panel gitu ya. Nah, karena kali ini banyak yang membuat furniture ya, kita coba yang furniture ya, metric furniture. Oke, open. Nah, kalian akan diarahkan ke Windows seperti ini ya. Nah, ini apa sih gitu? Cuman ada aksis dan cuman ada X aksis dan Y aksis. Ini tampilan yang berbeda ya. Jadi kalau kalian lihat di project browser sebelah kanan, kalau dari saya sebelah kanan ini ya, kelihatan kah? Ini ke-share nggak sih? Ke-share kan ya? Kalau saya sebelah kanan ini ya. Nah, ini kalian akan berbeda ya. Ini floor plans-nya sudah bukan level 1, level 2 lagi gitu. Reference plans namanya ya di sini jadinya. Pak, ini tidak direcord lagi. Oh, udah direcord. Ada masalah sampai sini? Enggak ya? Oke ya. Oke. Oke, kalau ada masalah silakan ini ya, bilang ya nanti ya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian dari sini kalian belum boleh, baiknya jangan langsung membuat yang kalian desain ya. Jadi kalian klik create. Sini ada create ya. Jadi kolom create ya. Di kiri atas ya, create. Nah, kalian mulai dengan reference plan di sini. Ya, ini gunanya untuk membuat referensi nanti, membatasi project kalian ya. Katakan kalau saya tadi kan sofa kan ya dari atas ya. Karena ini kalian lihat dari atas dulu ya. Dari atas dulu ya. Tuh, tambahkan ke sini, tambahkan ke sini gitu ya. Mau meja, mau kursi, mau sofa ya. Semua paling enggak itu bisa berupa sebuah geometri ya, sebuah kotak gitu ya, kalau dari atas ya. Nah, nanti masalahnya mau melengkung, mau menyudut, itu bisa dipotong ya. Oke, berikutnya adalah dimension. Nah, di atas ini ada dimension ya. Di kolom modify ada dimension. Nah, ini kalian tarik dimensinya. Klik equal ya. Klik equal. Itu juga ini ya. Equal ini untuk menjaga dimensi kalian agar tidak berubah-ubah ya. Ini kebetulan udah equal ini tanpa sengaja. Oke. Terus buat lagi sekali lagi ya secara keseluruhan, lebar secara panjang secara keseluruhan. Oke. Misalkan 1600 sama 1000 ini. Misalkan Pak saya mau lebih besar gitu. Tinggal disesuaikan aja di sini ya. Misalkan tinggal digeser aja nggak apa-apa. Kan saya mau 3000 gitu ya. Ini tinggal tambahin aja. 3000 berarti 1500 ya. Gedean lah ya, 3000 sofa 3000. Kurangin dikit deh. Sofa ya 1200 sudah. Ya, 2400. Ini udah gede banget sofa. Oke. Kemudian langkah berikutnya, sampai sini oke ya, semuanya ya. Bisa mengikuti ya. Oke. Kemudian kita buat reference dari depan. Nah, ini ada back, ada front, ini yang elevation ya. Ada back, ada front, ada left, ada right. Ini kalian klik yang front aja. Nah, ini dari front. Ini kita baru buat referensinya. Kemudian create lagi. Kemudian klik reference lagi ya. Klik reference lagi. Nah, misalkan tingginya adalah kalau saya buat sofa ya, tingginya 600 lah ya, paling 600 sudah tinggi banget sih.
Kemudian tinggi sendirannya misalkan 800. Nah, oke, kemudian saya pasang dimensi lagi seperti ini. Nah, misalkan tingginya nggak nyampe lah ya 1400. 1000 ya, tingginya 1100 lah ya. Oke ya, sampai sini ya. Semuanya oke ya, coba ya. Oke. Kemudian balik ke reference plan. Nah, ini ada hal yang penting yang kalian lakukan perlu ya. Agar desain kalian, family kalian ini bisa diubah-ubah ukurannya. Kalau kalian nggak melakukan ini, kalian nggak akan bisa mengubah-ubah ukurannya. Misalkan panjang ini ya. Kalian klik aja di daerah dimensi ini. Kemudian klik di label ya. Label di atas. Ini create parameter. Ya, ada kolom di atas ini ya. Label dimensi ini ya. Label dimension ini. Klik create parameter. Nah, itu akan muncul seperti ini nanti. Ya. Ini silakan ketik. Ya, bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia silakan. Kalau saya katakan pakai bahasa Indonesia ya. Panjang gitu ya. Panjangnya gitu. Nah, kemudian ini klik instance saja, instance. Jangan yang type ya, instance. Oke, nah ini akan berubah. Dia akan merujuk kepada panjang. Ini adalah panjang total dari furniture kalian. Ya. Begitu juga dengan lebar ya. Kalian buat lagi, sekali lagi. Lebar. Instance, oke. Jadi lebar ya, berubah jadi lebar. Kemudian dari front, dari depan sekarang. Di depan ini kalian buat lagi tinggi. Satu lagi tinggi. Paling tidak ada 3 hal itu ya. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Karena kita bicara 3 dimensional ya. Oke. Nah, ini reference sudah selesai di sini. Nah, dari sini kalian boleh mulai membentuk ya, membentuk desain kalian ya. Kalian menuju ke create. Nah, kalian fokus ke sini nih. Ada extrusion, ada blend, ada revolve, ada swap, Nah, ini pentingnya kita mensketsa dulu tadi ya, karena kita bisa membayangkan apakah itu sebuah extrusion gitu, ataukah itu sebuah void, atau itu sebuah blend gitu ya. Nah, kalau saya mulai dari atas, kalian sebenarnya bisa aja mulai dari samping kiri gitu ya. Kayak tadi desainnya siapa tadi? Yang kursi melengkung-melengkung tadi ya. Akan lebih mudah kalau dari samping ya sebenarnya. Nah, misalkan dari samping itu kayak gimana tadi ya? Ya seperti itulah ya. Saya coba ya dari samping ya. Misalkan dari samping. Dari atas, normalnya dari atas ya. Dari atas dulu. Nah, ini kalian klik salah satu ya, extrusion. Extrusion. Nah, ini akan meredup ya. Nah, ini referensinya akan meredup, kemudian dia akan fokus ke drawing di sini. Nah, drawing ini kalian pilih garis yang sesuai yang kalian inginkan gitu. Misalkan saya mau lengkung gitu, silakan aja. Atau kotak gitu, silakan aja. Misalkan saya mau garis lurus dulu, karena dilihat dari kiri ya. Mungkin misalkan ini ya, ini saya hanya kasih contoh ya. Bukan gini tadi ya. Sorry. Ulang. Kalau mau ulang, ini tinggal dipilih, hapus ya. Ini juga kalian bisa potong kok, jadi nanti aja gitu ya. Tadi desain yang melengkung-melengkung ya, kita coba ya. Itu misalkan. Kurang tahu juga aku. Gimana tadi? Ini kira-kira aja ya, buat latihan aja. Nah, ini juga harus sesuatu yang tertutup ya.
Misalkan saya potong dulu ya ini pakai split ya. Saya potong ya, yang nggak perlu saya hapus ya, delete. Karena saya mau extrude ke arah sana, jadi dia harus punya ketebalan. Misalkan seperti ini ya. Oke, ketika semua sudah tertutup, udah klik centang ini ya. Nah, centang ini. Kemudian kalian menuju ke 3 dimensional ya. Udah jadi ini, seperti ini. Ya, 3 dimensional. Tapi kalian perlu ubah panjangnya ya. Karena panjangnya saya mau sekian meter Pak gitu kan. Misalkan saya ini 1, 2 ya. Ini kalian bisa ubah-ubah juga ya tingginya. Jadinya seperti ini. Jadi sebuah bench ya. Kalau saya malah jadinya sebuah bench seperti ini. Udah, setelah selesai ini kalian tinggal klik load to project. Kalau sudah memenuhi yang kalian inginkan ya, tentunya kalian harus melakukan beberapa kali touching ya, di touching lagi agar sesuai yang kalian inginkan gitu ya. Ups. Ups. Jadi kita coba. Kalian cek aja nih 3D-nya seperti apa ya. Dan kalau udah tinggal load into project. Nah, ini kalian akan dihadapkan kembali ke project kalian gitu ya, dinding tadi ya. Nah, ini sudah diletakkan di sini. Jadilah seperti ini. Ini kursi yang ngasal tadi ya. Karena saya nggak punya referensi jadinya ngasal gitu. Itulah artinya kalian harus punya referensi. Kalian harus punya rencana ya. Kalian harus punya rencana di sini. Oke. Mana? Sampai mana? Ada masalah kah? Ya, di utak-atik ya. Di mungkin pada akhirnya kalian akan memerlukan beberapa penyesuaian ya, penyesuaian dari sketsa ke asli apa, dari sketsa ke 3D di Revit-nya. Saya mau bikin gini aja gitu, biar lebih gampang gitu misalkan. Ya boleh, tapi ya kembali lagi ke kalian gitu. Kalian mau menginginkan sedetil itu atau tidak gitu. Tuh misalkan ya, kalau dari saya ya. Oke, ada yang mau memperlihatkan hasilnya? Atau mungkin tadi sketsanya mungkin? Silakan ya. Reference, ini penting ya. Reference.
Kalian juga bisa pakai menu-menu modify ya pas di sketching bentuknya ya. Kan saya mau buat kakinya ya. Balik lagi ke reference. Dan saya mau buat sesuatu. Kalian bisa coba-coba yang lain juga ya. Apa hanya extrusion ya. Bisa blend dan lain-lainnya. Misalkan bulat gitu ya. Yang samping misalkan. Ini. Ini lagi mau diperhalus gitu ya, bisa aja. Ini kan terlalu tajam ya, misalkan kalian mau buat agak lengkung gitu ya, boleh. Tapi ingat garisnya harus tertutup ya, nggak boleh menimpa ya. Nanti kalau menimpa dia error. Buat kaki misalkan, buat kaki selonjor gitu ya. Oke, jadi kalian memang harus utak-atik ya di sini ya, sesuai keinginan kalian ya. Kan saya mau ada frame di sini ya.
lagi, create lagi, gitu ya. Jadi tambah terus gitu ya. Jadi pelan-pelan memang harus. Karena spesial, objek yang kalian buat ini spesial. Kalian juga bisa atur extrusionnya di sini ya. Akan 1000 gitu ya. Oke, ini dia akan menunjukkan yang mana ya? Di sini. Nah, ini nomor sini. Nanti ini sebuah apa ya, materialnya beda gitu. Saya mau material beda gitu Pak. Oke, why not? Kalian bisa juga pakai swap ya. Sweep bukan swap ya, sweep. Pick a path gitu bisa juga ya. Tapi harus sketsa ini dulu. Path-nya dulu ya. Sini juga saya mau bikin ya, bikin dari depan. Kita lihat depan. Oke, belum. Saya mau create lagi ya. Paling mudah emang extrusion ya, extrusion. Oke. Jadi kurang tinggi mungkin. Seperti ini ya. Pendek dikit lah, biar menarik. Iya. Salah ini. Sampai sini aja. Agak berbeda ya cara memperlakukannya dari SketchUp ya. Tapi kalau kalian punya basic di SketchUp akan lebih mudah sebenarnya. Extrude dan lain-lain. Tinggi dikit. Oke. Ya, load into project. Jangan lupa di save ya. Nah, ini. Klik aja override. Nah, dia akan berubah. Desain saya yang tadi akan ini khas punya saya. Oke. Kemudian yang jadi masalah adalah material. Nah, ini materialnya masih basic ya. Materialnya masih basic bawaannya. Bawaan si Revit-nya.
Saya mau materialnya ini finishing itu Pak, sofa biar kelihatan empuk gitu. Akan masuk lagi ke family. Kan ini kayu ya. Saya buat ini daerah ininya kayu. Oh enggak nih, kakinya kayu deh kakinya. Saya klik kakinya. Dan ke manage. Nah ini ada manage di atas. Manage. Klik aja objek. Objek ya. Objek. Nah ini di sini tinggal kalian pilih nih material. Kan keluar menu seperti ini. Ya kemarin kita udah belajar ini ya. Tinggal cari aja misalkan wood. Wood. Misalkan pilih aja mungkin apa walnut atau yang agak lebih cerah kali ya timber teak. Oke, apply. Oke, oke. Cek di ini. Nah ini akan berubah jadi wood ya semuanya tapi ini. Nah, ini bisa kalian kalau kalian mau pisah-pisah gitu ya. Mau pisah-pisah materialnya berarti harus punya parameter masing-masing. Nah, ini by kategori di sini ya. Kategori ini akan muncul material di sini ya udah. Kalian load ke project dulu. Jangan lupa save. Oke. Nah, di sini muncul ya kalau kalian klik furniture yang kalian buat, sini akan muncul dimension ya. Ini saya pakai bahasa Indonesia tadi, lebar gitu ya. Lebarnya mau kalian ubah misalkan 1500 gitu. Sesuaikan dengan project. Nah, dia akan otomatis melebar gitu ya. Terus apa lagi tadi? Manage material. Material ini kalian pilih furniture ya. Pilih furniture di sini. Dia masuk ke golongan furniture ya. Buat ini tadi. Apply. Oke, dia akan berubah. Ketika di render, coba pakai retrace ya. Sedikit berat mungkin. Dia akan menyesuaikan dengan material yang kalian pilih. Itu ya. Gimana? Lancar?
Gimana Vicky? Udah jadi? Bikin apa tadi Vicky? Lupa aku. Kursi ya? Tadi kursi, Pak. Gimana? Udah jadi? Boleh di-share kalau mau. eh Lagi ngedit materialnya. Oke. Bentuknya udah jadi. Gampang kan? Hah? Ya lumayan. Tadi sempat bingung buat apa ngebentuk Hmm. apa namanya shape-nya, tapi udah bisa pas dicoba-coba yang lengkung-lengkung tadi. Hmm. Ya, coba aja ya. Kalau kalian mau tambahkan parameter bisa. Misalkan dalam satu furniture itu bahannya beda-beda ya. Eh, Frame, apalagi ya. Sindiran gitu. Bahasanya apa? Sandaran gitu ya. Misalkan ini nambahkannya pakai ini ya. Nambahkan associate. Nah, ini ketika kalian klik ini sama ini beda nanti ya. Kalau dia materialnya beda-beda ya. Nanti muncul di sini frame-nya pakai material apa, sandarannya pakai material apa. Nah, kalian bisa pilih lagi dari sini. Akan frame-nya saya memakai steel gitu ya. Steel nanti muncul apa steel metal. Misalkan chrome ini ya. Oke, chrome. Dia akan berubah. Dan material ininya sandarannya saya pakai kayu ya tadi ya. Oke, kayu. Oke, wood yang agak bagus. Flooring cherry, pakai cherry mungkin ya. Cherry. Nah, ini aja yang berubah gitu ya. Kemudian saya mau tambahkan juga ini finishingnya. Berarti saya masuk lagi ke dalam dan saya klik ininya. Kemudian material. Nah, ini saya tambahkan apa? Misalkan dudukan. Didudukan. Belum ke save tadi.
distance. Oke. Udah. Jadi masuk ke kategori. Nah, di sini muncul dudukannya. Dudukan belum ada kategorinya di sini. Nah, bisa kalian pilih lagi untuk lebih detail. Misalkan mau yang soft ya, apa ya, finish. Dan ya sini. Atau bisa kalian cari di sini ya. Plastics, flooring, insulation gitu ya. Apa misalkan. Atau dari appearance ini bisa kalian klik di sini ya. Ganti material. Muncul ini. Tinggal pilih aja nih material. Aset, ini banyak sekali pilihannya di sini ya. Plaster, plastic, paint, ya, tile, yang agak halus apa? Fabric ya, fabric biasanya kalau sofa kan fabric ya. Misalkan saya mau pakai sofa leather ya, bahan kulit, gitu ya. Oke, apply. Oke deh, jadilah ini leather di sini ya, bahan kulitnya. Coba pakai yang trace. Nah, ini jadinya. Jadi ini daerah sini kayu, ini aluminium ya, aluminium. Mungkin kalau renderingnya kualitas bagus dia akan terlihat harusnya. Nah, ini bagian yang softnya ya, seperti itu. Ini harusnya soft juga tadi, tapi belum dipilih. Oke. Ya main-main aja lah. Ya. Dari ide kalian sendiri ya. Jadi kita belajar menyesuaikan dengan ide kita sendiri ya. Jadi bukan software yang kita ikuti gitu ya, tapi software yang mengikuti ide kita. Itu satu. Nah, berikutnya kita mau impor dari SketchUp Pak gitu. Kan kalian lebih nyaman pakai SketchUp gitu. Tapi Dena tampak potongan sudah terlanjur pakai Revit gitu misalkan. Oke, tinggal buka aja SketchUp. Kita buka SketchUp ya. Mungkin komputernya jadi agak berat mungkin ya jadinya kalau buka SketchUp iya, buka Revit iya. Ya. Boleh kalau ada yang mau share sambil nunggu SketchUp saya. Silakan Vicky, mau share. Kayak tadi saya itu Pak, kelewatan ngedit material dari furniture-nya. Ternyata dari tadi yang saya edit malah dindingnya salah, bukan material. Oke. Ini pas saya klik apa furniture-nya nggak keluar edit type-nya malah nggak bisa di itu gimana Pak? Gimana tuh? Coba kasih lihat bisa. Sebentar.
Nah ini Hmm. pas saya, nah ini pilihannya Oh, tuh, bukan dari situ. Itu oh belum bukan dari sini Pak. buat. Kategorinya belum kamu buat. Itu kamu klik. Ini materialnya sama semua, apa beda-beda? Sama semua ya. Sama Pak. Sama. Nah, itu kamu klik, Ya, ya, klik terus kemudian ke manage atas itu, manage kolom sebentar. Manage. itu sebelahnya view Oh ya up, ini. manage. Kemudian Oh ini apa ya? yang klik yang object styles, object styles. Oke. Saya dulu. Kemudian kamu cari yang furniture ya. Furniture. Iya Pak, ini Pak. Nah, furniture. Nah, itu bagian kanan itu material, ada kolom material itu ya. Ya. Nah, itu kamu klik. Nah, dari situ Oh, oke Pak. misalkan wood gitu ya. Coba saya pakai kayu dulu. Terus langsung apply aja Pak. Apply oke. Oh, oke oke. Nanti dicek aja itu Oh ya material. Pak. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau share? Silakan ya. Oke, saya rasa berikutnya adalah yang paling mudah ya ini ya. Apa kalian share dari kok share? Import ya. Import dari SketchUp gitu ya. Tentunya SketchUp juga pilihannya kalian bisa pakai impor dari 3D warehouse gitu ya misalkan, atau kalian bikin dari nol dari SketchUp gitu ya. Sama seperti tadi misalkan nggak harus furniture lah, apa misalkan apa ya, rak juga furniture ya, kan rak buku gitu ya. Karena kalian lebih nyaman untuk detailnya kalian lebih nyaman pakai SketchUp misalkan, silakan aja. Mau pakai SketchUp itu misalkan seperti ini akan saya akal aja ini ukurannya ya, kira-kira seperti ini gitu. Kan saya mau mengimpor ini ya, bisa aja ini orangnya saya hapus aja. Saya buat grup. Oke, kalian save dulu filenya, save as gitu ya. Ini ke share nggak ini? Ke share kan ya? Oke, misalkan ini kalian save as ke mana? Temporary file aja lah. Rak. Oke, kemudian kalian kembali lagi ke Revit-nya. Revit mana? Oke, kalian kembali ke Revit. Nah, di sini kalian ke arah insert ya, insert. Nah, ini insert. Insert pilihnya yang cat, import from cat. Walaupun dari SketchUp sebenarnya, import from cat. Nanti akan muncul Windows seperti ini ya. Dia akan mencari, ini otomatis defaultnya DWG, tapi kalian pilih aja SketchUp Files, SKP. Ini rak buku misalkan. Buku. Ini bisa kalian atur origin to origin. Ini artinya posisinya ya, posisi di SketchUp terhadap di Revit gitu. Ya udah, misalkan origin to origin gitu. Nah, di sini. Nah, ini yang
ini otomatis dia akan masuk. Nah, sesuai dengan file yang kalian buat di SketchUp. Nah, enak banget kan? Komplit banget lah Revit pokoknya. Nah, ini tinggal kalau mau pindah, ini pinnya dimatikan, pindah aja kemana-mana. Akan di belakang. Ini karena saya materialnya nggak saya edit di SketchUp, jadi ya jadi default, otomatis default di Revit ya materialnya. Akan ini rak buku sebelah sini ya. Oke, prosesnya sama, tinggal kalian klik 2 kali, itu nanti akan otomatis masuk ke editing family-nya Revit ya. Explode dulu ya, explode. Tuh, paling mudah ya itu. Materialnya bisa kalian klik di manage juga ya, sama ya kayak tadi ya. Langsung aja dari material apa gitu. Kalian mau pilih apa? Put juga. Ketik wood mungkin sama. Misalnya tadi kliknya yang material akan bisa terus klik ke objek ya, objek. Nah, ini ada imported object nih. Nah, ini rak buku, bagian rak buku. Nah, ini kalian otak-atiknya di sini. Lokasinya beda ya. Belum nih. Udah. Juga harus diubah nih. Ya. Ya. Ini dari import dari SketchUp. Kemudian cara satu lagi adalah loading dari file, loading dari family-nya Revit. Nah, ini cara paling cepat sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk proyek-proyek yang apa konseptual gitu ya, kalian tinggal ambil dari family-nya bawaannya Revit aja sebenarnya ya. Itu paling cepat ya kalau kita mau mengejar waktu ya istilahnya. Kan pasti proses layouting gitu ya, layouting waktu kita akan habis di desain ya daripada memikirkan furniture gitu, daripada memikirkan furniture. Kecuali memang kalian bertemu dengan bentuk-bentuk yang sangat spesial gitu, yang kalian gak bisa hindari lagi kecuali kalian harus membuat sendiri. Nah itu silahkan gunakan dua metode tadi ya, bisa dari langsung dari Revit atau import dari SketchUp seperti itu. Kemudian kalau yang sudah ada ya biasa aja, kalian klik aja komponen atau kolom atau apa ya, macam-macam Windows. Ini juga sebenarnya kita bilangnya family ya ini ya. Misalkan komponen gitu ya. Komponen ini tergantung dengan data yang sudah ada di komputer kalian gitu ya. Ada yang sudah terinstall, ada yang belum gitu ya. Kalau belum silakan diinstal aja. Tadi linknya di YouTube saya ya, di bawah deskripsi itu saya tuliskan linknya. Nah ini kalau dari Revit bisa langsung dari sini load, bisa load.
Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini masuk ke library-nya. Kan saya punya Japan library ya. Nah, ini saya bisa pakai macam-macam dari sini ya. Misalkan bahasa Jepang ya, doa kagu ya. Furniture itu kagu ya kalau di sini. Kan sofa, ini juga ada sofa. Pensi gitu ya. Misalkan yang pensi aja lah, sofa pensi. Oke, ini otomatis kalian akan dapat dengan gratis ya istilahnya gitu ya. Kalian nggak usah pikir panjang-panjang gitu. Kalau untuk asistensi atau klien yang tidak terlalu detail gitu, ya udah kalian tinggal langsung dari sini aja gitu. Kalau misalkan butuh sesuatu yang agak sedikit spesifik dari ini, kalian bisa perlakukan hal yang sama ya. Tinggal klik 2 kali. Nah, itu otomatis akan masuk ke family editornya. Agak berat. Oke. Nah, ini kalian bisa utak-atik ini sendiri. Nah, tapi jangan lupa di-save dulu biar nggak ketumpuk dengan file bawaannya, file aslinya gitu ya. Nah, misalkan ini juga perlakuannya sama ya, floor plans gitu ya, ceiling plans, 3D elevation, misalkan dari karena ini saya pakai library dari Jepang, jadi bahasanya bahasa Jepang ya ini. Ternyata otomatis dia ikut bahasa Jepang. Oke, misalkan tingginya mau kalian ubah-ubah gitu ya, bentuknya kalian ubah, ya, boleh aja gitu. Nah, itu akan berimpact seperti ini misalkan. Load into project misalkan ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Sofanya setinggi sandaran kereta misalkan. Gitu ya. Jadi metodenya bermacam-macam, tapi tetap yang paling utama adalah ide kalian ya. Sejauh mana kalian bisa menerapkan itu di software gitu ya. Nih kita punya 3 buah family ya. Satu kita buat dari nol di Revit. Berikutnya kita impor dari SketchUp. Satu lagi kita loading dari library ya. Loading dari library. Nah, ini tadi nggak saya save, jadi dia numpuk ya. Jadi file aslinya akan tergantikan oleh file yang kalian edit gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalian bisa coba-coba sendiri ya, sesuai dengan tentunya kita berharapnya sesuai dengan tugas kalian ya. Tugas-tugas apa misalkan? Nggak tahu saya, kalian ambil kuliah apa aja? Studio, selain studio apa? Studio pasti ya. Bisa menerapkan juga ya menggunakan Revit ya. Atau misalkan tugas apa gitu ya. Kelas apa gitu. Bisa. Oke, sekian mungkin dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan. Ada masalah, Kiki? No problem. Minggu depan kita coba ini ya, masuk ke minggu depan apa jadwalnya? Meshing ya, kalau nggak salah. Nih saya kasih contoh mungkin ya, meshing. Contoh singkat aja ya, meshing ya. Nah ini udah mulai ke advance nih. Jadi kalian membuat sesuatu yang tidak biasa misalkan ya. Jadi Revit zaman sekarang sudah ini banget ya.
Misalkan saya mau buat kaca di sini, tapi kaca yang melengkung-lengkung gitu misalkan ya. Bisa. Ini nanti kita pelajari minggu depan ya. Misalkan saya buat plan dulu di sini. Ini demo singkat aja ya, ini buat persiapan minggu depan mungkin ya. Kan ini lantai 1 seperti ini, lantai 2-nya saya mau buat melengkung Pak gitu. Oke. Parametrik gitu ya. Sekarang kan lagi booming ya parametrik desainnya. Kalian nggak perlu pusing-pusing mikir parametriknya gitu. Karena di Revit sudah sangat sekali buatnya. Jadi, misalkan saya mau menghubungkan antara atas dan bawah ini. Nah, ini saya create from. Nah, ini udah jadi nih. Tapi ini belum, ini baru meshingnya ya. Meshing itu istilahnya ini ya, studi masaknya ya. Kita finish mesh. Ini bisa kalian lihat ya, ada lengkungan sedikit di atasnya ya. Nah, baru dari sini kalian pakai misalkan curtain system di sini. Tinggal kalian pilih ini, kemudian create system. Nah, jadi kaca seperti ini. Ini balik ke mulionnya ya, mulion. Kalian klik mulionnya. Nah, dia akan buat frame-nya sendiri nanti. Itu. Saya buat kaca yang tidak umum ya istilahnya ya. Bentuk apapun tuh bisa di Revit. Jadi kalian jangan terbatas dengan bentuk-bentuk yang standar gitu ya. Tuh bisa kaca melengkung-melengkung ini bisa. Jadi dia menyesuaikan dengan yang kita buat gitu ya. Kan ini apa ini? Kayak bangunannya siapa? Frank Gehry misalkan ya, Dancing House gitu. Bisa aja. Atau sekarang model-model itu apa Zaha Hadid gitu ya, yang lebih melengkung-melengkung gitu ya. Bisa aja. Itu nanti kita pelajari minggu depan ya. Oke, hari ini kita cukup ke family ya, membuat family dari macam-macam jenisnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih pada mudik ini anak-anaknya ya. Berkurang. Jadi 12 kurang. Oke lah. Gimana Niko? Ada pertanyaan? Mufti, Angel, Muhammad Nur, Arda, Seven Dion, Ava, Arabella, Maulana, Indira, Yasmin. Saya sebut satu-satu.
Nah, Revit. Baik, dicoba ya, sesuaikan dengan desain kalian. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Kita masih punya 1 jam, tapi saya cenderung silakan kalian membuat ini ya, mencoba-coba ya, karena kalau nggak belajar nggak akan tahu gitu. Saya pengen lihat kalian progresnya sampai mana sih sebenarnya, kemampuannya membuat nih. Ada yang mau share? Ada. Ada yang mau share? Punyanya, Revit-nya? Lebih aktif lagi ya kalau di kelas ya, saya harap ya. Udah nggak puasa kan, harusnya bisa lebih semangat lagi ya. Puasa pun harus semangat. Oke. Baik, kalau nggak ada, nggak apa-apa, Vicky. Lancar, Vicky? Aman Pak, aman. Aman ya? Oke. Kalau nggak ada masalah, mungkin kita akhiri kuliahnya hari ini. Kalian bisa menerapkan ke tugas-tugas kalian ya. Mau bikin apa, misalkan furniture atau kolom gitu misalkan. Kolom juga bisa ya, kolom tinggal template-nya kalian pindah aja ke bukan yang furniture tapi yang templates kolom gitu ya. Nah, silahkan aja dicoba-coba. Nanti kalau ada kesulitan silahkan hubungi saya ya. Oke, mungkin saya akhiri kuliah hari ini. Habis ini ada halal bihalal soalnya. Ini udah absen semua belum yang hadir hari ini? Udah ya. Absennya masih sampai jam 12. Jadi silakan. Bim. Mana tadi? Langsung. Ihsan nggak ada. Emma nggak ada. Lusilowati nggak ada. Ahnaf nggak ada. Filemon nggak ada. Hertian nggak ada. Total 22 ya. Kok kayaknya banyak. Kok di sini kayaknya dikit. Kok di sini dikit? Akbar. Coba saya cek ya. Akbar. Akbar ada nggak Akbar? Nggak ada. Tapi kok hadir? Maulana. Maulana nggak ada juga. Tapi kok hadir? Saya klik alpha loh inilah. Saya catat loh ini kalian. Ihsan nggak ada kan? Ahmad Raihan ada tadi ya. Udah nggak ada sekarang. Indira ada. Emma nggak ada. Muhammad Nur ada. Arabella tadi ada pesan, sekarang nggak ada. Oke, Seven Dion ada. Mufti ada. Afa ada. Silawati nggak ada ya.
Nicholas, ada ya, Niko ya. Hajar, ada. Ahnaf nggak ada. Angelika, tadi ada ya, Angel ya. Yasmin ada. Ardasari, nggak ada ya. Permisi Pak, itu Arda saya Pak. Oh, Arda S ya, oke. Makasih Pak. Oke. Muhammad Ifrin nggak ada. Kok di sini ada? Ada gitu tadi Ifrin. Antonio Vicky ada ya. Ya, kalau begitu. Baik, terima kasih partisipasinya untuk yang hadir dari awal sampai akhir. Saya tahu mungkin 3 SKS cukup ini ya, cukup memakan waktu ya. Tapi saya juga nggak terlalu peduli kalian belajar atau tidak. Yang penting saya melayani anak-anak yang belajar, gitu ya. Jadi saya harap aktif ya di kelas. Tentunya itu akan mempengaruhi kehadiran kalian gitu ya. Walaupun kalian hadir tapi nggak aktif ya sama aja bohong gitu. Ya. Karena kita memang belajar hard skill ya di sini ya. Maksudnya kita belajar Revit itu bagian dari hard skill kalian, tapi kalau tidak diiringi dengan soft skill kalian ya sayang gitu ya. Sama juga bohong ya, pendidikan ya namanya. Oke. Tentunya saya berusaha agar kalian nggak bosan gitu ya. Terus kita berusaha misalkan melalui media lain gitu ya, YouTube dan lain-lain, biar kalian bisa tetap mengikuti ya, walaupun dengan media yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Saya tutup. Kalau nggak ada masalah, Niko nggak ada masalah? Tapi sebenarnya ini Pak, nggak bisa input material soalnya nggak ke install maksudnya. Materialnya yang library material Revit-nya. Oh iya. Kan ntar saya coba install ulang. Apa katanya? Kalau nggak salah itu bawaannya deh, nggak bawaan gitu ya? Kayaknya pas saya install itu ada pilihan tapi nggak saya centang. Oh iya. Soalnya ini apa? C-nya penuh, Pak. Ya, jadi penuh memang ya. Iya. Ya, emang itu kelemahannya mungkin. Jadi kalau kalian dari Revit kelemahannya itu. Tapi untuk konseptual biasanya ya material bisa lah pakai Photoshop atau apa nanti biar lebih ringan. Itu ya intinya ya. Ada lagi yang lain? Udah ya. Kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Karena masih dalam jam pelajaran, kalian kalau ada pertanyaan boleh ya sampai jam 12. Bisa lewat WA atau apa, silakan. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Masih, Pak. Makasih Pak.